Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Dina Mulyana. Ibu insya Allah mulai semester ini akan mengisi mata pelajaran PPKN di kelas 8A dan juga 8B. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Coba kalian ingat-ingat lagi, apa saja materi kelas 7 yang berkaitan dengan materi bab 1 ini. Di kelas 7 pasti kalian sudah mempelajari tentang perumusan dan penetapan dasar negara atau Pancasila. Materi tersebut tentunya berkaitan dengan materi yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Masih ingatkah kalian tentang sejarah perumusan Pancasila? Kenapa sih sidang BPUPKI membahas perumusan dasar negara? Apa sih dasar negara itu? Apakah penting? Mari kita ulas sedikit terkait perumusan dan penetapan Pancasila. Dilihat dari sejarahnya, Pancasila dirumuskan dengan maksud untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Para pendiri negara saat itu berpikir bahwa ada hal penting yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum mendirikan sebuah negara, yaitu dasar atau landasan. Atas dasar apa sih negara itu hendak didirikan? Dasar negara kan merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibaratnya kita mau membangun sebuah rumah tanpa pondasi yang kuat, tentu aja rumah tersebut tidak akan berdiri dengan kokoh. Hal tersebut sama saja dengan dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara itu berdiri. Oleh karenanya, sidang BPUPKI agenda pokoknya itu adalah membahas perumusan dasar negara. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara disusun dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ada 3 tokoh yang mengusulkan gagasan dasar negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan juga Mr. Supomo. Tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang PPKI, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Sedangkan penetapannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Jawabannya karena pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan pada sidang BPUPKI, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Makanya 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Nah, berbeda pada tanggal 18 Agustus 1945, pada tanggal tersebut Pancasila disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmo Diharjo sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kartagama, karangan Prapanca, dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asalnya dari kata panca, yaitu 5, dan juga sila, yaitu sandi atau asas, yang berarti batu, sandi yang 5. Jadi Pancasila itu adalah 5 sila atau pelaksana kesusilaan yang 5. Oke, lanjut, kedudukan dan fungsi Pancasila. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, artinya, untuk pedoman mengatur berbagai macam bidang tadi, digunakanlah Pancasila.
sehingga tidak boleh misalnya mengatur bidang politik bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ataupun misalnya mengatur perekonomian, itu juga harus didasarkan dengan Pancasila. Nah, artinya Pancasila di sini berfungsi sebagai dasar negara dan juga dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara Indonesia. Oke, kedudukan dan fungsi Pancasila kedua yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentunya memiliki jiwa, dan dalam hal ini Pancasila lah yang menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri kan telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadikan pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Artinya, setiap negara pasti memiliki ciri khas masing-masing. Nah, Pancasila sebagai pribadi bangsa itu merupakan ciri khas bagi bangsa Indonesia sendiri. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan juga bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai-nilai dasar. Sedangkan hukum adalah nilai instrumental, artinya penjabaran dari nilai dasar. Nah, kalau misalnya ada undang-undang, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan daerah, dan lain sebagainya, itu harus bersumber ataupun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Oke, yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan juga disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI ini sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila ini merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita dan juga tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan juga konsisten ataupun konsekuennya dijalankan. Dan yang terakhir, dari kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan, di mana Pancasila dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan juga tujuan dari pembangunan.